Dari masyarakat yang semula nomaden, sekarang masyarakat yang tinggal kemudian membagi-bagi sumber daya, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, kemudian ada pembagian kerja, ada yang kerja di ranah produktif, ada di ranah yang kurang produktif. Nah, di situ mulai lahir kelas-kelas. Kalau zaman sebelumnya, yo apa-apa bareng-bareng, kepemilikan bersama. Kalau perlu ya saling tukar. Aku punya apa, kamu punya apa. Aku butuh apa, kamu butuh apa. Kita saling bertukar. Bahkan nanti suami istri pun ya kerjanya bareng-bareng. Ke sawah ya bareng-bareng ke sawah. Tapi belakangan terus muncul pembagian-pembagian kerja. Yang laki-laki kerjanya di luar rumah. Yang perempuan di dalam rumah. Yang di luar rumah dapat wilayah produktif, menghasilkan. Kerja di luar rumah kan dapat uang. Sementara yang perempuan dapat jatah di dalam rumah. Di dalam rumah dia tidak produktif. Meskipun yo kerja dan banyak, mungkin lebih capek daripada yang di luar rumah. Ibu di rumah itu kan yo mulai bangun sampai mau tidur lagi, ada saja yang dikerjakan. Bapak kerjanya di luar rumah, kadang-kadang di kantor. Yo jam 8 berangkat ke kantor, nanti sampai kantor ngobrol-ngobrol sama temennya, guyon-guyon, terus buka laptop, terus ngapain gitu, terus nanti sore pulang. Nggak terlalu capek sih, tapi kan alasannya kerja seharian lo ini. Terus akhir bulan dapat gaji. Yang itu terus sebagian diberikan ke istrinya. Kemudian dengan logik seperti ini kan terus muncul kalimat laki-laki mencari uang, perempuan menghabiskan uang. Ya kan, levelnya jadi jatuh. Kenapa? Dapat pembagian kerja yang tidak produktif. Padahal itu tadi dibagi bareng-bareng itu ya kesepakatan bersama. Ya wes, biar yang dalam rumah ada yang ngurusi, wong ada anak segala, yang di luar rumah jatahnya suami. Tapi karena yang satu produktif, yang satu tidak, ya kan logiknya jadi begitu. Suaminya capek-capek nyari uang, istrinya menghabiskan uang saja. Nah ya, jatuh sudah yang sebelah sana. Padahal itu tadi bukan maunya perempuan saja, ya memang kebutuhan hidupnya begitu. Baik, itulah terciptanya leisure class. Nanti ada hubungannya dengan perempuan. Ya, kita lihat sekarang. Apa sih yang dilakukan leisure class ini? Kelompok santai ini. Yang pertama, mengumpulkan properti, harta. Kelompok ini numpuk terus. Rumah besar, tanah luas, kepemilikan fisik, dan lain sebagainya. Jadi ini yang saya sebut ya, kaya makin kaya tadi. Untuk apa Pak? Koleksi tanah, koleksi barang-barang, koleksi harta, tidak untuk apa-apa. Mobilnya bisa jejer 20 gitu. Apa terus dipakai semua? Tidak. Jadi tujuannya apa? Untuk menunjukkan kemewahan. Untuk menunjukkan saya ini lebih loh, saya ini hebat loh. Jadi untuk jadi alat pamer. Terjadi konsumsi yang tidak rasional. Ada yang HP-nya lebih dari 2. Atau 2 lebih dari 1. Banyak ya mungkin kalian. Jadi kerjaannya leisure class yang paling pokok itu mengumpulkan harta. Sudah, kalau urusan ini manusia itu sudah tidak ada remnya, sudah disindir oleh Al-Quran itu kan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir.
engkau akan bermegah-megahan, berbanyak-banyakan harta. Sampai kamu lalai, sampai kamu nanti masuk ke liang kubur. Kalian semua, karena sekarang kalian bukan leisure class, kan ngeritik ini. Tapi sebenarnya diam-diam kamu pengen masuk ke sini. Kamu pengen ada di kelas itu. Jadi, mengakumulasi harta sebanyak-banyaknya. Sebenarnya orientasinya nanti apa? Status. Biar jelas bedanya antara aku yang kelompok kelas atas dengan kalian yang kelas bawah. Beda paling jelas apa? Rumahku jauh lebih besar. Mobilku jauh lebih banyak. Pembantuku jauh lebih banyak. Ini leisure class namanya. Oke, yang dilakukan pertama itu. Yang dilakukan kedua, akumulasi. Kalau ini bukan barang fisik, bukan materi, tapi barang-barang imateri. Biasanya terus mereka mengumpulkan juga barang imateri, misalnya gelar akademik. Kadang-kadang ini wong wis sugih, ini pengen kuliah lagi, ndak, status. Jadi mereka ingin menegaskan statusnya. Kuliah lagi S3, kuliah lagi ke luar negeri, kuliah lagi. Nah ini status. Kan sudah kaya Pak, pimpinan DPR Pak, masih kuliah lagi, status. Jadi gelar akademik. Termasuk barang imateri apa? Silsilah. Oh, saya itu ternyata diam-diam keturunannya Mojopahit mungkin ya saya dulu. Ada ini silsilah keluarga. Ini apa? Dicari-cari, kalau tidak ada dibikin saja. Jadi dulu itu Gajah Mada punya ponakan. Nah, ponakannya itu. Ya, sekarang banyak yang masuk ke ranah ini. Ini barang imateri kata Veblen, tapi menentukan dalam konteks status. Jadi mungkin gelarnya doktor, profesor, maka kadang-kadang kan kemarin banyak cerita-cerita itu penganugerahan honoris causa untuk siapa yang menurut iki kok dikasih sih orang ini, kamu bingung kan? Ini ada hubungannya dengan ini. Penegasan status bahwa saya penting, kelasku itu tinggi. Nah, atau silsilah tadi, kamu cari rangkaian dari mana lah kan. Kemarin ada isu jual beli silsilah, itu jenis ini sebenarnya. Jadi menegaskan status. Atau afiliasi dengan institusi yang prestisius. Oh, saya termasuk anggota kelompok ini loh. Saya punya klub ini loh, saya punya ini. Ini barang-barang imateri. Menurut Veblen bahkan orang-orang dari leisure class ini mengejar pendidikan bukan karena ingin pinter atau berkontribusi secara intelektual, tapi hanya prestis saja. Istilahnya Veblen, pendidikan untuk gengsi. Nah, jadi yang dicari gengsinya dong. Meskipun gini-gini saya dokter loh ya. Nah, ini gengsi. Oke, yo, jadi bukan nilainya, bukan manfaat sosialnya. Oh, kamu ketawa. Baik. Nah, ini yang bisa begitu siapa? Leisure class. Tidak mungkin working class kayak kalian. Gitu. Ya, kalian tidak mungkin pendidikan untuk gengsi, bisa sekolah, bisa kuliah saja, syukur sudah kan. Tidak mikiri gengsi sudah, bisa bayar itu sudah anugerah. Nah, tapi kalau leisure class beda. Tujuannya apa? Status. Untuk menegaskan bahwa saya loh tinggi, level saya sekarang, status saya sekarang. Itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi yang dilakukan kelompok ini,
kelompok ini biasanya punya keterampilan sosial tertentu, punya kode etiknya sendiri, punya gaya hidupnya sendiri yang diatributi sebagai tinggi. Jadi, apa ya, kalau kalian mungkin sering-sering buka YouTube itu ada, ini etiket makan yang berkelas. Cara ngomong yang berkelas. Cara itu disuruh begitu. Jadi kalau makan itu tangannya nggak boleh gimana, mulutnya nggak boleh gimana. Kalau ngomong sama orang itu mengawalinya gimana, mengakhirinya gimana. Dan kalau tidak begitu kalian disebut tidak berkelas. Ketemu kok langsung teriak-teriak, dada-dada. Kurang keren, kurang. Lebih bangsawan dikit itu loh. Gitu-gitu loh. Nah, itu gaya ini sudah, lesser class. Yang keren gitu. Kalau disuguhi makan, jangan langsung ditenggak semua, dihabisin semua. Dikit-dikit. Mana yang dimakan dulu, makanan pembukanya mana, makanya menjadi. Makanan pembuka jangan dimakan terakhir. Kalau dimakan terakhir, kamu tidak berkelas berarti. Nah, ini. Jadi mereka punya kode etik keterampilan sosial tertentu versi mereka. Terus mereka kalau lihat kita tidak seperti mereka, bilangnya ala wajar. Kelas bawah, selera rendah. Itu sudah. Mereka lah yang ngerti sopan itu ya versi mereka. Jadi berkelas itu ya seperti gaya mereka. Nah, ini lesser class yang mereka lakukan. Jadi terus masyarakat terpecah-pecah berdasarkan gaya hidupnya, bukan kontribusinya. Kalian nanam padi sampai jungkir balik, itu kontribusi sebenarnya. Tapi kan kalian tetap dianggap bawah dibandingkan mereka yang tinggal makan, itu pun dengan kode etiknya mereka sendiri. Kalau kita makan padi kita sendiri, nasi kita sendiri, tidak seperti mereka, tetap disebut kelas bawah. Nah, ini yang ketiga yang biasanya mereka lakukan. Terus yang keempat, ini dari Veblen ya. Biasanya lagi untuk menegaskan dominasi mereka, kelompok lesser class ini punya banyak pembantu. Untuk apa saja? Sudah. Jadi ini bagian masak sendiri, bagian nyapu sendiri, di kebun sendiri, sopir sendiri, punya anak 5, ya masing-masing ada yang ngomong 1, 2, 3, 4, 5, punya. Ini khas mereka. Bukan karena butuh itu, tapi untuk menunjukkan bahwa saya bisa membayari orang sebanyak mungkin untuk melayani saya. Jadi kata Veblen, ini bukan karena dia memang butuh sebanyak itu orang, tapi untuk menegaskan saja. Apa ndak bisa yang bagian nyapu dalam rumah itu nyapu di luar rumah? Ya bisa mestinya, tapi ada bagian nyapu dalam, ada bagian nyapu luar. Untuk menegaskan betapa hebatnya saya, betapa kuasanya saya, betapa kayanya saya. Ini jenis lesser class keempat. Jadi pembantu, kata Veblen, dijadikan alat untuk menunjukkan statusnya majikan yang tinggi. Kadang-kadang pembantunya diseragami juga. Itu keren itu, pakai seragam untuk menunjukkan betapa di sini itu semuanya serba tertib, serba teratur. Nah, ini sistem ini terus melanggengkan ketimpangan. Yang sini tidak pernah bekerja apa-apa tapi levelnya tinggi. Yang sini kerja keras jungkir balik, tapi dia hanya pendukung yang tidak bekerja apa-apa. Hanya menopang citra kelas yang dianggap lebih tinggi tadi.
Jadi 4 hal tadi ya, secara umum yang dilakukan oleh leisure class. Kelompok kaya, kelas tinggi tadi. Baik, ambil nafas sebentar biar tidak megap-megap kalian baca ini ya. Memahami leisure class ini. Ternyata ini sejak zamannya Veblen, itu berarti ya, saya bilang tadi bukunya tahun 1889. Di Amerika fenomenanya seperti ini. Jadi tepat ketika Veblen meninggal 1926, kalau tidak salah, di tahun itu terjadi namanya Great Disaster. Bencana besar. Ekonominya Amerika gonjang-ganjing, hampir runtuh, saham-saham anjlok dan lain sebagainya. Jadi nanti kalian boleh cek ya di Google, Great Disaster di Amerika tahun-tahun ini. Kenapa bisa begitu? Ya fondasi ekonominya banyak kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok yang tidak produktif. Kita lanjutkan, kita masuk ke tema kita sekarang. Konsumerisme. Di antara kelakuannya leisure class yang paling memprihatinkan menurut Veblen adalah konsumtif. Konsumsi dijadikan gaya hidup untuk menunjukkan status dirinya. Nah ini, kalau di Karl Marx kan, aku memproduksi maka aku ada. Siapa yang memproduksi, dia yang unggul. Tapi di era-era ini justru yang jadi simbol itu konsumsi. Kalian merasa hebat, merasa tinggi, merasa besar, tergantung yang kalian konsumsi. Kayak tadi loh, laptopmu merek apa, HP-mu merek apa, bajumu tipe apa. Itu kemudian jadi pembentuk identitasmu. Alah, jaket kayak gitu, paling 80.000. Nih yang saya pakai. Konsumsi. Jadi kalian mendefinisikan dirimu, menegaskan dirimu berdasarkan konsumsimu. Oke, motormu merek apa misalnya? Kalau motormu tahun 70-an, wah kamu di atau 80-an atau apa. Jadi ini yang dilakukan juga oleh leisure class. Maka mereka memberi barang-barang mewah. Tasnya bisa puluhan juta, ratusan juta mungkin kalau ada ya. Cuma kalau saya sebut ratusan juta kamu tidak nyampe. Mungkin ada ya ratusan juta. Mungkin kadang kalian kaget kan ada, loh segitu harganya. Terus kamu biasanya membandingkannya, itu kalau diberikan dawet, diberikan kerupuk, itu kan itu. Kamu kan selalu begitu membandingnya. Wis biasalah, itu level bawah memang begitu. Kalau ada orang beli mahal mesti begitu. Oh itu kalau diberikan dawet mesti bisa renang gitu. Ini kalimatnya begitu. Biasa itu. Kalimatnya level bawah begitu. Jadi ini gaya hidup mereka konsumtif. Isinya mengkonsumsi saja. Jenis konsumsi yang pertama, ini konsep yang terkenal sekali dari Veblen. Conspicuous consumption. Conspicuous consumption itu konsumsi yang menyolok. Sengaja memang dipamer-pamerkan. Jadi konsumsi barang dan jasa secara menyolok yang tujuannya status sosial. Bukan karena kebutuhan, bukan karena fungsi nyatanya. Ini yang disebut conspicuous consumption. Sengaja memang beli yang paling mahal.
Padahal mungkin ada yang lebih murah dan sama saja, atau mungkin lebih fungsional. Enggak, tetap beli yang lebih mahal, beli yang lebih mewah. Karena memang tujuannya untuk dipamerkan. Kan kapan itu saya pernah lihat ada video pendek yang pakai emas banyak sekali itu, kalau ngobrol tangannya diangkat terus kerincing-kerincing gitu. Itu gunanya apa begitu? Tidak ada gunanya, pamer saja memang. Jadi mungkin tujuannya biar orang lain sadar levelmu sudah jauh di bawahku. Oh, mungkin tetangganya karena panas terus beli juga yang kayak gitu. Nanti dia panas lagi, beli lagi yang lebih banyak lagi atau yang lagi biar bisa pamer. Ini yang disebut konsumsi yang menyolok. Jadi cirinya leisure class itu dia mengkonsumsi apa saja, tidak pertimbangan kebutuhan atau fungsi, tapi pertimbangan kemewahan dan pamer. Dan ini nanti tidak hanya barang. Nanti beberapa disindir oleh Veblen, termasuk olahraga, termasuk agama. Ya contohnya kalau di sini saya sebut tas, mobil, liburan kemana dan lain sebagainya. Tujuannya konsumsi yang menyolok ini menunjukkan kekayaan atau prestis. Yang kedua, membedakan diri dari kelas sosial yang lebih bawah. Yang ketiga, ingin dapat pengakuan atau kekaguman. Ya kayak kemarin ada rame-rame fenomena flexing, pamer. Itu kan sebenarnya ingin dijempoli, ingin dikagumi. Ya kalau kalian baik hati, ya jempolilah, kagumilah, bilang saja, wow luar biasa, itu senangnya luar biasa dia. Karena memang tujuannya pamer. Itu kalau kalian komennya merendahkan, kayak gitu saja di rumah saya ada 4 itu. Oh, dia akan memamerkan lagi yang lebih dari itu. Karena memang tujuannya pamer. Dan ingin memperoleh kehormatan sosial. Tentu saja konsumsi yang pamer ini secara logis, secara filosofis, secara etis, bahkan secara religius adalah sesuatu yang negatif. Yang pertama, irasional, tidak masuk akal. Jadi jangan ditanya reasoningnya apa, mereka tidak punya reasoning, cuma ingin pamer, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dikagumi. Yang kedua, memboroskan sumber daya, tidak ada gunanya. Eman-eman loh, anak cucu kita besok mungkin perlu juga disisain apa, kita habiskan semua sumber daya untuk senang-senang kita. Yang ketiga, memperluas jarak ketimpangan sosial. Jadi membuat saya dengan dia itu ternyata jauh sekali. Itu gap di antara yang kaya dan yang miskin semakin jauh. Dan yang terakhir, mendorong budaya iri dan imitasi. Kalau kalian dipameri orang kemewahan seperti itu, alternatifnya kan 2. Kalau tidak kagum, yo iri. Jadi dua-duanya tidak sesuatu yang positif. Biasanya kalau sudah kagum atau iri, terus melakukan imitasi, niru. Kapan ya saya bisa beli laptop yang seperti itu? Karena kan apa? Harganya saja 20 juta. 20 juta itu yo
UKT ku kuliah sampai lulus S2 itu. Cuma dapat 1 laptop. Gimana caranya minta uang ke bapak ya? Gitu kan terus kamu sampai gitu itu buat kamu terus berandai-andai ingin mengejar ke sana. Oke, ini budaya ini pada akhirnya tidak akan sehat karena orang akan berlomba-lomba bersaing menuju ke sana, menuju kemubadziran. Menuju sesuatu yang tidak bermakna. Tapi high cost, biayanya besar. Apakah itu material, mental, maupun spiritual. Lanjut. Konsumsi kedua. Conspicuous leisure. Kalau tadi mengkonsumsi secara menyolok, kalau ini santai-santai secara nyolok. Yang dipamerkan tidak hanya barangnya, tapi juga ya leisure-nya mereka. Nah, tiba-tiba muncul di statusnya atau muncul di Instagramnya, healing nih tipis-tipis di Bali gitu. Terus kamu, ya kan, tipis-tipisnya saja ke sana. Melepas penat sebentar di Hong Kong misalnya, kayak gitulah. Itu namanya ya. Terus kamu iri, akhirnya kamu fotomu nongkrong di angkringan, kamu kasih background Paris misalnya. Terus kamu pamerkan itu. Oke ya, jadi memamerkan waktu luang secara demonstratif. Ini menegaskan saya tidak perlu kerja keras, uang saya sudah banyak. Jadi kerjaan saya ya senang-senang saja. Liburan, terus berburu, snorkeling, dan hobi-hobi mahal yang lain, golf, dan lain sebagainya sudah. Yang itu peralatannya mahal-mahal semua. Atau ini contoh ya dari Veblen, pendidikan, kursus ini, kursus itu, kursus bahasa Latin, ngaji filsafat. Nah ya kan ya Kak. Nah, kamu kan pamer berapa kali ngaji filsafat sudah. Oke, pingin buat orang iri bisa hadir di sini terus kamu bisa hadir nih malam hari ini. Ketemu langsung sama itu. Itu jenis conspicuous leisure. Kamu memamerkan betapa saya ini selalu waktunya santai. Acara-acara gini bagi saya biasa. Sertifikat seminar di kamar saya banyak. Saya suka pamer gitu. Jadi saudaramu yang mulai pagi sampai malam kerja, bisanya cuma iri lihat kamu. Kapan yo iso melu ngaji filsafat kok dapat shift malam terus misalnya. Ini kamu yang memameri dia. Itu conspicuous leisure namanya. Cuma yo levelmu ndak seperti leisure class. Yo kamu pamernya masjid, kalau mereka pamernya yo mumpung ada waktu luang umroh sebentar. Itu sudah tidak seperti kita sudah. Jadi semakin tegas kita bukan mereka, jarak kita jauh. Kok misalnya kalian bisa mameri terus saya juga umroh, dia mesti nambahin lagi. Saya kayak gini bisa setahun 4-5 kali. Kan tambah. Terus ditambah lagi. Terus yang sini akhirnya kalau umroh aja kurang nih. Ini loh saya ndak umroh aja, nanti plus Turki loh saya. Nanti saya plus loh gitu. Itu kan kita yang tiap hari harus kerja keras, nyari waktu kosong, liburnya ndak ada. Kalau libur gaji dipotong, itu kan ngelus-lus dodo lihat yang kayak gitu. Kapan saya bisa begitu? Itu conspicuous leisure. Ini jenis konsumsi yang kedua. Jenis konsumsi yang ketiga, conspicuous waste.
Conspicuous waste itu konsumsi barang dan jasa yang pada akhirnya untuk dibuang. Nambah-nambahi sampah. Misalnya beli pakaian mereknya mahal, dipakai sekali, terus sudah malu pakai 2 kali sudah. Ini leisure class. Kemarin sudah dipakai, masa dipakai lagi? Padahal ya ndak kurang, ndak cacat apapun. Ini namanya conspicuous waste. Jadi beli apa-apa yang hanya untuk dibuang pada akhirnya. Bangun rumah pun mentang-mentang duitnya banyak, dibangun sebesar mungkin, seluas mungkin, sebanyak mungkin kamarnya. Wong satu rumah isinya 3 orang, kamarnya 12 misalnya. Nah ini conspicuous waste. Ya kalau ada fungsinya jelas sih tidak masalah. Kadang-kadang ya demi kemewahan saja yang sebagian besar ruangannya tidak digunakan. Untuk ruang masing-masing ada. Ini ruang keluarga, ini ruang nonton TV, ini ruang santai, ini ruang banyak. Ruang tidur juga sendiri, nanti ruang tidurnya anak, ruang tidurnya pembantu, semuanya ada. Bandingkan dengan kos-kosanmu. Oh itu kan, yo di sini yo tidur Pak, yo belajar, yo nongkrong, yo semuanya di situ. Sak kamar itu 2 kali 3 meter. Nah, sementara dia seluas itu, itu namanya conspicuous waste. Tidak ngukur sebenarnya. Kalau ukuran keluarga saya ya mungkin idealnya sekian kamar, besarnya sekian. Tapi kan karena mengejar kemewahan tadi, jadi berlebihan. Kadang-kadang, wah ini sudah tidak bisa dikembangkan lagi, beli rumah lagi saja, beli tanah lagi saja. Tadi rumahnya terus banyak. Yang dia sendiri juga tidak tahu ini rumah banyak nanti buat apa. Biasanya pakai logika siapa tahu. Siapa tahu besok perlu. Siapa tahu besok butuh. Siapa tahu anak saya nanti memerlukan dan lain sebagainya. Ini persis seperti sindirannya Al-Quran tadi. Alhaakumut takasur. Tidak ada habisnya. Ya kalau pakai logika siapa tahu ya memang apa saja harus ingin kita beli, kita kuasai, kita miliki. Tapi kalau logikanya seperti itu, berapa banyak kemubadiran yang kita lakukan. Baik. Ya, ini jenis konsumsi yang ketiga. Jenis konsumsi keempat. Kalau ini menarik. Vicarious leisure. Vicarious leisure itu kesantaian, ya leisure tadi, tapi yang sifatnya perwakilan. Vicarious leisure itu leisure yang dilakukan orang untuk mewakili orang lain, sebagai simbol statusnya orang lain. Siapa yang melakukan vicarious leisure ini? Mungkin istrinya, mungkin pembantunya, mungkin anak-anaknya. Demi menegaskan status suaminya, majikannya. Ini namanya vicarious leisure. Mereka ini memakai sesuatu, melakukan sesuatu bukan untuk dirinya, tapi untuk yang diwakili. Demi menunjukkan status yang diwakili. Mereka ini leisure, senang-senang, tapi untuk menunjukkan betapa hebatnya yang membuat aku bisa senang-senang seperti ini. Misalnya, istri dari seorang laki-laki kelas atas, kata Veblen. Dia ini tidak boleh masak, tidak boleh bekerja, tidak boleh ngapa-ngapain. Semua dilakukan oleh pelayan. Tugas utamanya apa? Tampillah dengan elegan, dengan mewah, keluar. Sehingga orang-orang tahu betapa kita ini kelas tinggi. Nah, ini berarti yang bermewahan tadi istrinya.
Biar orang tahu betapa tingginya status suaminya. Nah, ini namanya vicarious leisure. Atau mungkin anaknya. Kemarin yang beberapa kasus itu kan yang flexing-flexing anaknya. Terus orang, wah ini anaknya kok begitu sih, tidak menjaga nama baik bapaknya. Loh justru dia keluar dengan kemewahan itu ingin menegaskan namanya bapaknya. Itu vicarious leisure. Mungkin kalau dia keluar dengan mobil jelek, baju compang-camping, dimarahi sama bapaknya. Kamu tidak menghargai bapak, jaga dong nama baik bapak. Masa naik mobil kayak gitu, masa pakai baju kayak gitu. Kemungkinannya begitu. Bikin malu saja. Jadi leisure class itu tidak selalu dirinya yang tampil, bisa diwakilkan. Bisa istrinya, bisa anaknya. Bisa juga pembantunya. Oh ini pembantu juga kalau keluar kan dia nanti mestinya cerita-cerita. Maka diaturlah agar dia cerita yang menampakkan hebatnya majikannya. Demi apa? Memperkuat citra majikannya. Saya itu di sini kerjanya jarang-jarang sih, tapi bonusnya luar biasa loh. Oh setiap Idul Fitri saya dibelikan ini itu. Oh setiap itu ini. Ini sebenarnya bagian dari ini tadi, vicarious leisure. Jadi menegaskan tingginya status orang yang dia wakili. Jangan sampai kalah loh sama pembantu yang lain yang di sana. Oh di sana diberiin seragam mahal. Oh di sini lebih mahal seragamnya. Di sini harus. Ini vicarious leisure. Baik. Jadi ada orang-orang yang hidupnya bermewahan, santai-santai, tapi tidak untuk menegaskan tingginya nilai dirinya, tapi menegaskan orang yang dia wakili. Sebenarnya diam-diam juga menegaskan betapa hebatnya orang yang dia wakili itu bisa menguasai orang-orang seperti ini tadi. Pembantunya, istrinya, anaknya, dan lain sebagainya. Baik. Ada 4 berarti ya tadi jenis konsumsi, vicarious leisure, conspicuous waste, conspicuous leisure, dan conspicuous consumption. Saya tidak tahu yang teman-teman biasa lakukan yang mana. Kemungkinan yang ini, yang terakhir ini. Yang terakhir, pecuniary emulation. Kalau ini meniru gaya hidup leisure class. Jadi meniru gaya hidup kekayaan orang-orang yang levelnya lebih tinggi biar dapat prestis. Jadi kita yang levelnya rendah ingin diakui setinggi itu. Jadi kita ingin juga disebut levelnya tinggi. Akhirnya apa? Kita meniru gaya hidup mereka.